Masih takut berkompetisi? Bagaimana mengatasi ketakutan akan persaingan? Atau masihkah Anda punya prinsip hidup itu mengalir? Atau akan indah pada waktunya? Roda akan berputar. Ayo kita nonton videonya sampai habis. Sekarang saya kasih pertanyaan ke teman-teman. Manakah yang lebih disukai ketika melamar sebuah peluang kerja? Melamar pada perusahaan yang telah dilamar 100 orang pelamar? Atau yang hanya 10 orang pelamar? Saya yakin Anda lebih menyukai yang melamar hanya 10 orang pastinya. Ya, mungkin saja ada yang malah sebaliknya, suka dengan yang 100 orang pelamar. Karena berbagai alasan tertentu. Banyak orang sering kehilangan motivasi ketika menghadapi sejumlah besar pesaing. Namun, sebaliknya, orang akan menjadi sangat kompetitif ketika merasakan bahwa mereka hanya bersaing dengan sedikit pesaing. Salah satu contohnya adalah seperti acara televisi yang bernama The Weakest Link. Acara TV permainan yang diciptakan oleh Vincent Coel dan Kathy Dunning ini dan didistribusikan oleh BBC Studio. Dalam acara kompetisi ini, masing-masing pemain diminta melakukan voting untuk menyingkirkan pemain lain guna meningkatkan peluangnya sendiri untuk memenangkan hadiah yang utama. Ketika jumlah pemain yang tersisa menjadi berkurang, para pemain cenderung terlihat lebih kompetitif dan lebih memberi target dan memilih pemain yang berkinerja terbaik. Begitu juga kita bisa memperhatikan dalam acara lelang. Kita bisa lihat bahwa perilaku kompetitif ditujukan peserta ketika pesaing mereka semakin sedikit jumlahnya. Penawar lelang menjadi sangat agresif dan cenderung mengeluarkan terlalu banyak tanya untuk mengalahkan pesaingnya. Saya pun pernah melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Ketika pertama kali datang untuk mengikuti psikotes saja, mental saya sudah jatuh saat itu. Gimana tidak jatuh? Peserta yang mengikuti tes tersebut jumlahnya ratusan. Saya ingin pulang rasanya. Membalikan sepeda motor saya ke rumah. Ditambah, instruktur tes saat itu galak sekali. Seorang wanita berwajah masam. Tapi akhirnya saya tetap mengikuti tes yang susah tersebut. Dan hasilnya pasti kita bisa tebak. Saya gagal melalui tahap demi tahap dalam tes tersebut. Di dalam bidang akademis, pekerjaan, dan bidang kehidupan lainnya, mungkin Anda sering menghadapi situasi persaingan yang melibatkan sekelompok besar orang. Jadi, bagaimana agar kita bisa mengatasi rasa ketakutan kita, meningkatkan motivasi, dan tentu saja bisa menjadi pemenang. Hayang Yang, seorang profesor madya di Johns Hopkins University, dan Amitabh Chattopadhyay, seorang profesor di INSEAD, dalam artikelnya membahas faktor-faktor psikologis yang dapat mempengaruhi dorongan kompetitif dan dapat dimanfaatkan untuk membantu kita sukses. Berikut ini beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa psikologi di balik sebuah persaingan. Penurunan motivasi yang kita rasakan saat berkompetisi melawan orang yang berjumlah lebih banyak didorong oleh berbagai faktor psikologis. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa seiring bertambahnya jumlah pesaing, semakin sulit membandingkan kemajuan seseorang dengan kemajuan yang dimiliki orang lain, sehingga dapat membuat frustasi dan menurunkan motivasi. Masyarakat juga dapat kehilangan motivasi secara tidak rasional karena begitu besarnya persaingan. Karena persepsi subjektif mereka begitu tidak sempurna. Penelitian yang dilakukan oleh Yang dan Amitabha menunjukkan bahwa meskipun perbandingan sosial tidak berperan, kompetisi dalam skala ukuran besar mengubah persepsi orang tentang kemungkinan menang, serta persepsi mereka tentang besar kecilnya hadiah. Dalam contoh penelitiannya, Yang dan Amitabha, di mana dibuat skenario berkompetisi mengharuskan para peserta untuk tetap aktif secara fisik dalam 4 minggu, dan 10% pemain terbaik masing-masing akan memenangkan hadiah sebesar $75. Peserta menjadi kurang termotivasi untuk berkompetisi ketika peserta yang mengikuti sebanyak 5.000 orang, dibandingkan dengan peserta hanya sebanyak 50 orang. Meskipun secara objektif, kemungkinan menang jauh lebih rendah dan hadiahnya lebih kecil pada peserta sebanyak 5.000 orang, persepsi subjektif yang tidak sempurna ini
pada gilirannya akan berdampak negatif pada daya saing mereka. Yang kedua adalah dengan memanfaatkan kekuatan perbandingan sosial. Salah satu cara untuk mengatasi hambatan psikologis tadi di poin yang pertama adalah secara proaktif membandingkan diri kita dengan pesaing tertentu. Hal ini dilakukan dengan penuh pertimbangan dan dengan niat yang positif, yaitu untuk mengembangkan diri agar dapat unggul. Ketika informasi tentang kinerja orang lain menonjol dalam pikiran kita, kita akan lebih terdorong untuk tampil lebih baik dari mereka. Dan sama pentingnya, kita tidak terlihat buruk di hadapan mereka. Sebagai contoh, misalkan, Anda baru saja bergabung dengan perusahaan yang berskala besar, dan kebetulan tahun ini akan direkomendasikan untuk mengangkat seorang karyawan baru untuk dipromosikan untuk posisi manajerial. Anda dapat mengaktifkan kekuatan perbandingan sosial dengan memperhatikan bagaimana performance karyawan baru tadi. Kuncinya di sini adalah menggunakan perbandingan adalah untuk mencapai sebuah kemajuan, bukan sekedar iri hati. Kita harus secara sadar membandingkan bagaimana mereka melakukan hal-hal yang berbeda dari kita. Dan dengan mendapatkan informasi, kita bisa melakukan yang lebih baik. Perbandingan yang mempunyai tujuan ini akan menghasilkan perasaan ingin menjadi sama hebatnya ataupun lebih unggul untuk bekerja lebih baik. Sekali lagi, saya simpulkan, jadikan kekuatan perbandingan sosial ini adalah untuk sebuah kemajuan, menghasilkan sesuatu yang positif, bukan sekedar merasa iri hati yang berujung pada cara-cara yang negatif. Yang ketiga adalah dengan melakukan reframe. Reframe ini seperti membingkai ulang. Membingkai ulang kemungkinan kita menang. Cara yang lain untuk memotivasi diri sendiri adalah dengan mengubah pola pikir kita. Berpikir tentang suatu kompetisi dapat sangat mempengaruhi tindakan yang akan kita ambil selama kompetisi tersebut. Kemungkinan menang yang sama bisa terasa lebih menarik ketika mempresentasikan atau menghadirkan informasi tentang kompetisi dalam pikiran kita secara berbeda. Misalkan, Anda sedang berkompetisi untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri yang diikuti oleh 200.000 peserta ujian masuk. Dan hanya 10% saja yang akan masuk. Informasi ini secara subjektif tidak terlalu menakutkan jika kita membingkai ulang secara mental, yaitu dengan mengatakan bahwa rata-rata 1 dari 10 peserta ujian akan berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, ambil contoh lain. Adalah ketika kita melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan global terkemuka, pada sebuah pameran karir. Di papan pengumuman mengatakan bahwa dari 800 pelamar kerja tahun ini, hanya 20% teratas yang akan mendapatkan kesempatan untuk wawancara langsung. Daripada angka 800 dan 20% itu mengintimidasi kita, bingkai pikiran ulang kita dengan mengubah kemungkinan tersebut menjadi rata-rata dari 5 pelamar akan mendapatkan wawancara langsung. Rasanya lebih memotivasi, bukan? Yang keempat adalah dengan mengubah kembali hadiah dari sebuah kompetisi. Persepsi kita terhadap hadiah juga dapat ditingkatkan untuk membangkitkan dorongan kompetitif yang lebih kuat. Ambil contoh, yaitu ketika ada kompetisi dengan jumlah peserta sebanyak 10.000 orang. Ada 10% peluang untuk memenangkan hadiah sebesar Rp100.000. Jadi 10.000 peserta dikali 10% jumlahnya adalah 1.000 peserta. Kemudian 1.000 peserta masing-masing akan mendapatkan Rp100.000. Jadi secara total, hadiah yang harus disediakan panitia berjumlah Rp100 juta. Nah, secara mental kita harus membingkai ulang persepsi kita tentang hadiahnya tersebut menjadi memenangkan bagian dari hadiah sebesar Rp100 juta. Jadi, saya ulangi ya, dengan mengubah persepsi hadiah dari Rp100.000 menjadi bagian dari hadiah Rp100 juta. Dengan melakukan ini, imbalan atau hadiahnya akan terasa lebih besar secara psikologis dan karenanya lebih memotivasi, bukan? Selain untuk diri kita sendiri, kita juga dapat menggunakan pendekatan ini atau dua pendekatan tadi untuk memotivasi orang lain agar bisa berkompetisi. Meskipun Anda pada dasarnya enggan untuk berkompetisi karena takut jumlah banyaknya pesaing, rasa keengganan tersebut dapat diatasi Anda secara mental
dengan menyusun ulang pemahaman Anda terhadap sebuah persaingan. Memanfaatkan kekuatan psikologis seperti pembandingan sosial, peningkatan persepsi tentang kemungkinan keberhasilan dan hadiah dalam sebuah kompetisi tadi. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.